Nah. Dia bikin 2000 duit. Karena itu jumlah YouTube apa gitu. Udah itu masuk. Udah. Silakan. Mau dipublish live ke YouTube. Oh, direkam. Oh. Bismillah tadi ketarik kabel. Ketendang bukan. Ketendang tadi. Kayaknya kabel deh tadi ke kabel charger. Sambut tadi. Tergantung ini amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang Pak Wono yang saya hormati, guru, teman sejalan, dan seterusnya. Inilah tempat kami dan yang terhormat Bapak Daryoto dan adik-adik sekalian yang semoga hari ini membahagiakan. Terima kasih atas semangatnya, kebersamaannya, dan kerjasamanya. Semoga siang hari kita masih bisa beraktivitas dan selalu dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Kamis di awal penghujung akhir tahun, yaitu bulan Desember. Mudah-mudahan di Januari kita masih bisa membuat irama yang sama di hari-hari sebelumnya. Dan hari ini kebetulan hari istimewa, kita kedatangan salah satu tokoh yang luar biasa, panutan banyak orang, dan saya banyak sekali terinspirasi dari Bapak yang satu ini. Mohon izin sebelumnya Pak, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Setidaknya kami memberitahu kami ini gerombolan dari mana dan dari siapa saja di sini, supaya tidak, tadi di jalan kita sudah sedikit ngobrol tentang bagaimana cara kita berhadapan, idealnya dengan siapa dan apa. Oh ya, siap. Yang harusnya dimasukkan ke slide. Yang sisanya Pak PP.
Jadi lihat itu. Emang kelihatan. Gelap gini udah kelihatan kali. Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, tiga. Lainnya itu. Mas Ali senang. Ya, kita lanjutkan. Ada iklan maklum artis Pak ya. Jadi yang mana nanti kali ini? Yang mana kalau yang ini ya? Hah? Yang terakhir. Yang terakhir ya? Nah, sudah kedua ya? Saya lanjutkan Bu Arno. Mohon izin untuk kegiatan hari ini. Semoga Pak Ono tidak keberatan bahwa kegiatan ini direkam video dan insya Allah nanti akan kita siarkan ke seluruh dunia dan alam jagat maya tentunya dan alam semesta. Dan kemudian mohon waktunya kami untuk memperkenalkan. Ini ada berapa ya, hampir 3.000 video. Wow. Jadi kan cuma satu ini 3.000. Karena ini 2000. Sedikit paparan tentang siapa kami, lalu kemudian kami memiliki maksud untuk apa, dan ada beberapa slide yang kami tampilkan di sini. Ini 60 sampai dengan 70% ini hasil inspirasi dari Pak Ono terus terang, secara jujur, dan PPT ini kami sampaikan dari waktu kemarin kurang lebih 2 hari kita siapkan. Mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit gambaran tentang kami, karena kita kemarin kerjasama di JIP Pak dan bahas master plan, langsung saya ubah di sini master plan, respect network. Korban. Dan di sini Bespet itu berdiri tahun 1437 Hijriah, 2016 Masehi di Tangerang, dan jargonnya supaya nggak dibilang primitif. Mudah-mudahan kita satu ide. Dan ini klausulnya berdiri, pemakarsanya itu Bapak Danuyoto Eskom. Untuk pendidikan awalnya itu adalah akademi, lalu kemudian ini semangat kita, dan kita ngambil paling ujung dengan Bismillah. Tekadnya itu adalah khusus untuk generasi muda yang kita kumpulkan di sini untuk mengembangkan bakat di wilayah teknologi. Lalu kemudian yang menjadi semangat, ada beberapa tulisan dari Imam Syafi'i bahwa ilmu itu adalah kunci dari kebahagiaan. Lalu kemudian kita tampilkan yang ujung juga semangatnya dari hadis Ibnu Majah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki perempuan. Makanya di sini alhamdulillah nggak ada yang setengah ya, laki perempuan. Di sini semangatnya alhamdulillah Pak, di sini nggak ada yang setengah. Lalu kemudian kita tegaskan juga ada jaminan bahwa penuntut ilmu itu ada jaminan dari mulai mereka berangkat dari pulang, dan kemudian jarak yang sejauh apapun yang mereka tempuh pasti adalah kemudahan untuk menuju surga. Dan ini trigger istimewa dari Imam Syafi'i, kata mutiaranya, barang siapa ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, bahagia akhirat harus dengan ilmu, dan jika ingin bahagia keduanya adalah dengan ilmu. Artinya ilmu adalah kunci
salah satu kunci dari kebahagiaan. Dan Pak Danu sendiri sering memberikan bisikan ke kita, baik secara terang-terangan maupun dalam doa, supaya atau agar kita ini jadi manusia yang berguna, bermanfaat. Dan diti mungkin tidak asing di telinga kita. Diti itu doa, ikhtiar, tawakal, dan ikhlas. Poin yang terakhir ini rada sulit, rada tipis, rada tebal. Dan semoga hari ini pun saya ikhlas kalian berantakan. Ya, sekali lagi saya ikhlas kalian berantakan. Dan Pono karena kasih. Mudah-mudahan siangnya tidak berantakan. Nah ini Pono, kita masuk ke amin pertama Pono. BPN Akademi ini namanya agak turun-turun ke bawah ya. Oh, layarnya yang rusak bawah. Ini mudah-mudahan minta doanya Pak Ono, kita semua yang ada di sini adalah yang mengurusi Pak Danu sebagai pembina, pengawas, lalu kemudian ketuanya masih kosong. Kita berharap di sini ada penasehat dan berharap kita Pak Ono bisa menjadi bagian dari struktural yayasan yang menaungi kita sekalian di sini. Ini lobby yang kedua. Mudah-mudahan ini amin yang kedua. Ini amin yang kedua. Syukur-syukur pembina juga nanti di sini untuk penasehat atau mungkin ketua yayasannya ini masih saya kosongkan. Coba ini seperti apa? Ini bukan jabatan, ini jebakan Pak. Itu mudah-mudahan saya berharap kita semua sehat sekalian dan selalu ada tali erat yang menghubungkan satu sama lain, dan mudah-mudahan Pak Ono ikut serta dalam kolaborasi menjadi ayah yang selalu menasihati dan membina tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ini visi-misinya Pak Ono, ini bahasa lebay dari tulisannya seperti ini, tapi mimpinya seperti ini. Jadi mempersiapkan generasi muda supaya berkarakter. Lalu kemudian misinya kita memberikan program latihan, bimbingan, pendampingan, dan mewadahi generasi muda supaya bisa menempa diri, supaya bermanfaat dan profesional. Nah, ini kita kaitkan karena kita di bawah naungan Merah Putih. Ini ada tulisan yang mungkin tidak asing di produk undang-undang kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kayaknya mengkritik orang itu ngebacanya juga ya kalau untuk urusan regulasi seperti ini ya. Tapi ini syarat untuk kita bernaung di NKRI bahwa kita harus ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan ini salah satu slogan dari kita, yaitu bekerja dengan tangan sendiri lah intinya gitu. Jadi tidak pernah mendelegasikan lalu nanti suatu proyek yang dilempar ke orang dikerjakan. Dan itu mimpinya harapan muda itu cerdas, bakat, punya wibawa, lalu kemudian dalam pendampingan punya kompetensi, implementasi, kompetisi, tangkas, mandiri. Jadi saat kalian berkompetisi pun harus sportif dan siap untuk ditempatkan dimanapun dengan bekal ilmu yang kalian miliki. Nah, ini kurang lebih gambaran yang fokus dan proses integrasinya Pak. Di sini ada yayasan namanya itu Lingkar Data Nusantara, nama yayasannya Pak. Yayasan ini mendelegasikan untuk pembinaan bakat dan potensi. Lalu siapa yang mengemban tugas itu? Yaitu Bestpad Akademinya. Fokusnya itu di network, data center, security, programming, AutoCAD, desain grafis, IT, dan seterusnya. Masih ada banyak hal yang non technical yang ada multimedia juga. Lalu kemudian apa saja yang kita
tawarkan ke adik-adik ini, yaitu ada program studi S1. Nah ini hasil kita ngobrol di kantin dan makan-makan sejenak di mobil. Nah ini kita masukkan ke agenda program kita S1. Siapa yang mendapatkan kelak? Yaitu siswa yang berprestasi, Pak. Nah udah nanti ini Pak Ono lebih bisa menjelaskan nanti seperti apa kira-kira. Lalu kemudian apalagi yang menjadi proses integrasinya yaitu di internal. Di internal nanti setelah mereka berada di sini, khususnya nanti mereka harus siap untuk menjadi manusia yang handal dan siap untuk mandiri, tentunya tidak cengeng. Dan kemudian internship-nya, head company-nya harus siap berkarya di tempat yang nyata. Artinya di luar sana mereka harus siap bergumul dengan siapapun. Itu harapan kami seperti itu. Dan ini 3 komponen yang harus kita unggulkan, yaitu karakter. Karena dalam karakter itu terbagi 2 ternyata. Moralitasnya itu seperti apa, kinerjanya seperti apa. Jadi urusan moral ya iman, takwa, jujur, dan hati. Dan kemudian di kinerjanya kerja keras, cerdas, tangguh, tanggung jawab, dan mampu berkompetensi. Syarat kompetensi itu kritis, kreatif, komunikatif, kolaborasi. Kalian harus bisa berharap argumentatif, kreatif, munculkan ide dan seterusnya. Dan tidak cukup dengan karakter dan kompetensi, harus memiliki wawasan umum, sosial, karena produk kita sosial. Tadi barusan di mobil kita ngomong juga terkait masalah hukum, Pak, anak-anak di sini, dan literasi tentang teknologi. Dan sekali lagi ada quote lagi dari kita, yaitu apa artinya? Cari tahu. Apa? Cari yang kau inginkan, terus Buangnya. ya, terus apa? Pegang yang menguntungkan. Pertahankan. Yang menguntungkan. Nah, udah ini bisa dicermati. Dan kalian baru tahu ini ya. Dan ini juga baru bikin 1 hari yang lalu. Karena ada pohon aja. Kalau nggak ada pohon nggak bisa jadi. Dan aktualisasinya seperti ini Pak Ono. Jadi dalam 6 bulan pertama programnya itu Netakat CCNA. Itu terkhusus di internal, proses internal saja. Lalu kemudian di 6 bulan kedua nanti mungkin dimaksimalkan di onsite. Jadi ada beberapa kegiatan mungkin di project atau BSSN atau di mana, terus beberapa kegiatan-kegiatan yang di luar. Anak-anak ini nanti yang dilibatkan setelah 6 bulan. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, Desember ini modul terakhir dari Netakat ya, ENSA ya. Dan kemarin baru selesai SRWE-nya Pak. Nah besok modul 2 sampai modul 3 nanti dilanjutkan modul terakhir nanti. Dan mudah-mudahan Januari bisa selesai. Desember akhir bisa selesai. Lalu kemudian belum ganti tahun. Lalu kemudian diimplementasikan. Nah ini di korporasinya. Ini harus siap ditempatkan di korporasi. Dan Boy, ngerti bahasa Inggris saya soalnya. Oh itu, bring itu kan bukan bambu itu ya. Bring, bring. Nah dalam target 1 tahun, 1 tahun proses aktualisasi ini kita target itu. Nah ini hasil obrolan dengan Pak Ono juga, people, proses, produk. Kemarin
Kemarin kita people, proses, and teknologi gitu ya. Sekarang kita di produk. Ini hijau lah kita. Hijau. Masuk gitu. Dan kita menganut metode yang kita pakai, konsepnya adalah konsep zakat. Kenapa harus konsep zakat? Jadi ternyata zakat yang benar itu harus teruntuk yang terdekat dahulu, artinya yang kita jangkau. Jadi kemarin pernah ngaji, jadi kalau misalkan kita satu orang wajib ngeluarin zakat, kalau dibagi 5 ini akan nggak jadi apa-apa. Tapi yang benar kalau misalkan yang zakat ini misalkan 10.000, kita modalin satu orang, lalu kemudian dia ngeluarin zakat dari 2 orang, akhirnya tidak ada penerima zakat, tidak ada mustahik, akhirnya jadi muzaki semua. Nah, ini harapan kita. Nah, rencana yayasan ini semuanya nanti pembiayaan day-to-day-nya itu dari rumah-rumah yang akan kita siapkan. Sementara ini kan baru ada BSPR, CV, itu ada PT. Nah, ini nanti yang mengisi ini dari mereka-mereka ini, Pak. Insya Allah nanti doakan. Ini amin yang keempat sebenarnya. Mudah-mudahan konsep ini bisa dijalankan karena mengingat peluang pekerjaan, saya selalu memberikan gambaran lebih baik kalau bersaing dengan jutaan orang atau ribuan orang. Karena kalau pelamar kerja kita tahu jutaan, tapi orang yang berwirausaha itu ribuan kurang lebih. Nah, lebih baik kalau berwirausaha atau bekerja di perusahaan orang. Nanti kita bisa siapkan konsepnya. Ini yang melatar belakangi suatu hal yang extraordinary, luar biasa. Karena secara biologis ternyata tertuang dalam surat An-Nur bahwa hubungan biologis itu hanya sebatas duniawi, tapi ideologis yang mengarahkan kita kepada mabda. Apa itu mabda? Mabda itu akidah. Nah, ini menjadi trigger. Jadi analoginya orang tua melahirkan, membesarkan, mendidik supaya pintar, lalu mengkaryakan, lalu bikin rumah. Kurang lebih seperti itu. Orang tua mewariskan rumah. Nggak mungkin orang tua setelah melahirkan membesarkan dididik itu di rumah orang. Nah, makanya BSP punya keinginan saat melahirkan, mencetak, mendidik, kita bikinin perusahaannya. Kurang lebih seperti itu analoginya. Jadi jangan sampai mereka kita titipkan di perusahaan yang lain. Dan ini mimpi amin yang ketujuhnya kurang lebih saat ini memang tempat kita daya tampungnya cuma muat 30 orang di sini. Kurang lebih 30 ya. Jadi 30 sih sekarang 31 ya. 31 mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa bikin gedungnya kayak gini tuh, Pak. Di BSD ini belum ada tuh, Pak. Itu hurufnya M. Muhammad ya nabi kita, namanya Danuyoto gitu, banyak M lagi. Dan ini karena saya basic sipil, jadi ya empatnya kita bikin tempatnya saya bikin ya seperti ini. Ini meja pun M, Pak. M. Nanti kita berharap yang kedua juga M juga. Jadi mau lebih dikit kurang lebih. Nah, ini beberapa kegiatan. Ini beberapa kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Ya mereka sama semuanya makan juga, Pak. Nggak ada yang nggak makan, alhamdulillah. Dan normal sebagai manusia biasa makan, bergaul dan masih makannya juga masih nyuap. Dan ini yang mereka lakukan beberapa aktivitas kegiatan yang berinteraksi dengan beberapa produk Cisco dan yang lain-lain. Ini setuju ada. Angkat Ya, ini lagi di depan anak-anaknya Bapak Dan. Bukan di mana sih deh? Karawaci. Karawaci. Anak-anak SMK. Gitu. Ya, gitu ya. Demikian sekilas tentang kami. Mungkin
sambutan yang kedua sebenarnya tadi saya udah bikin rundownnya, cuma tidak ditampilkan sama adik-adik, mungkin malu karena sedikit tampilannya, jadi tidak sempat ditampilkan di slide Pak. Ya, rada lembut dikit gitu. Jadi mohon maaf, kira-kira nanti kalau ada pertanyaan kita bisa ngobrol di mobil. Mungkin ada sedikit prakata sebelum penyampaian materi yang disampaikan Pak Ono. Dan mudah-mudahan tawaran yang kami tawarkan tadi untuk menjadi ayah dari biangnya ayah agar bisa disambut dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat untuk Pak Danu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih sudah datang di acara ini yang ditolong tiba-tiba kita minta datang. Kebetulan ada satu hari yang kosong. Pas informasikan ada waktu hari Kamis kosong, ya kan pagi-pagi pun ya udah Pak tanggal segitu aja kita ngikutin jadwal Pak. Dan jadi alhamdulillah kita satu tim Ono di dalam pekerjaan Kominfo ini, karena dibilang jodoh nggak kemana, alhamdulillah kita sudah membuktikan, kita sudah mendapatkan. Mungkin bisa jadi kalau misalnya mau berkenan bisa menasihati kita lah untuk gimana nanti kedepannya kesempatan mungkin agar bisa menjadi lebih baik. Dan katakanlah lembaga yang non profit. Kita di sini memang tidak mengapa, karena kita di sini tidak kita minta biaya seperti itu. Ada yang minta ini? Ada yang bayar? Tidak ada. Bayar lu pakai doa. Pakai seperti itu ya. Jangan pakai doa. Itu terbayar. Tapi nggak ada nilai nominal itu berharga banget itu kan. Bayar kan? Iya. Lu Bayarnya lima sama kali kali sholat, 5 kali sehari sampai meninggal. Mahal. Mahal itu ya. Nggak ada ya. Karena dia sangat bermanfaat. Jadi kita juga berharap dari situ. Jujur kita ya dari pembina ini, dari manajemen ini ngelihat adalah kenapa sih kita bersusah payah dengan adanya seperti ini. Ya. Salah satu tantangan bukan adalah di situ adalah kesenangan. Di situ ada kesenangan kita, ada kebanggaan kita yang tidak bisa dilihat dari apapun. Contoh, misalkan ya si Fulan dia kerja, katakan dengan gaji 100 juta, ya kan? Terus jika udah mendapatkan 100 juta, apa yang akan dilakukan oleh Fulan? Apa yang bisa dilakukan dengan dana 100 juta tersebut? Anda jawab? Beli mobil? Beli rumah? Usaha? Senang? Bangga? Buat siapa kebanggaannya? Diri sendiri. Ya? Nah alhamdulillah kita ini bersekali bisa dibuat spesial. Kebanggaan kita itu melihat kalian ini sukses. Ya kan? Kalian di sini bisa mengenyam. Kalian di sini ya syukur-syukur mungkin mau berkenan untuk TTS-nya. Siapa tahu dari BPN ada yang mau masuk ke TTS. Kebetulan alhamdulillah Poni sebagai wakil rektor. Saya mau masuk ke TTS. Yang stres berarti. Targetnya satu Pak tadi Pak bilang ya, targetnya satu. Tapi kita sekarang alhamdulillah ya kan kita baru SMK dan belum ada jebolan S1 yang di tangan kita. Ya, mungkin nanti rencana insya Allah kalau misalnya Ini SMK tuh udah sedang atau berat? ada yang kelas 1 tapi lagi sekolah ya kan? Ada yang kelas 2, siapa yang kelas 2? Berapa orang kelas 2? Oh, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kelas 2. Ada yang magang 2 orang dari kandidat kita di sini. Kita nyebutnya kalau belum masuk kandidat. Magang di sini selama 6 bulan. Sisa itu kontrakan dari mana kontrakan minimal 1 tahun. Ya. Yang kelas 3 Buat korban. 2, 3, 4. Kalau jadi korban. Jadi korban. Jadi korban, ya kan? Kalau ada masuk kita tes, monggo silakan kalau kelas 3 langsung kita mau pakai rektornya. Ya.
sini juga ada dari pondok pesantren juga Pak. Mana dari pondok pesantren? Dari pondok berarti Dari pondok. dari pondok lagi ya. Masih. Statusnya pondok Pak. Oh masih statusnya pondok. Status pondok. Justru dikirim sama pondok pesantren Oh terus sama pondok. entah dikirim ke sini atau digorokin ke sini kita Pak. Ya, ya. Tipis-tipis loh. Dan katanya ada beberapa yang hafiz. Please. Hafiz berapa juz? 11 juz. Yang lain? 11 masih full 11. Nah, murojaahnya buat gini. Karena kita di sini kan bukan agama, Pak. Ya kan? Kita di sini bukan agama. Ya kan? Bukan berarti kita nggak beragama. Nah, kita berusaha di sini membentuk wilayah ekosistem yang kondusif buat beragama. Ya, kita juga berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai agama kita. Alhamdulillah di sini 100% Muslim. Nah, kita belum lihat nanti ke depannya apakah menerima Muslim atau gimana, itu berusaha lagi. Menerima yang mau alaf. Bukan kita nggak nerima mau alaf. yang mau mualaf, ya kan? Bukan berarti kita nggak nerima ya, bukan kita nggak nerima non Muslim. Tapi saat ini sistem kita belum dibuat ke sana. Sistemnya belum dibuat ke arah sana. Mungkin nanti ada sistem yang kita buat karena pendidikan untuk semuanya. Gitu. Tapi untuk saat ini ya kita lebih dari Muslim. Untuk kedepannya kalau misalnya emang ada seperti itu ya kita nggak ada masalah. Ya kita lihat aja nanti. Nah, kita berharap dari gerakan ini bisa membawa manfaat untuk semuanya. Ya. Dan berharap dari bulan Desember ini ya tahun 2022 closingnya tidak ada yang request action. Dari apa? Request action. Kita lebih pendekatan ya. Kita pendekatannya lebih ke siswa kata. Oh, Lebih ke siswa akademi. Dan kebetulan kenapa akademi? Karena kita majoritinya bidangnya jaringan. Ya. Tapi kalau misalnya ada ahli-ahli di bidang sistem engineering atau lebih ke sistem operasi Linux, ya kan? Atau sampingnya proprietary, nggak nyebut merek ya. Proprietary ya. Nah, kalau ada pembinanya bisa jadi kita anak ke sana. Kalau security, insya Allah kita masih bisa. Tapi untuk saat ini untuk yang ke arah sistem operasi kita belum. Karena kenapa? Kita masih belum menyusun kira-kira mekanismenya seperti apa. Kalau ada yang mau ahli di Linux, kalau mau ada ahli di proprietary sistem operasinya, gitu kan? Itu kita masih belum ngerasain. Tapi untuk yang jaringan, security itu emang domain kita. Kita bisa melihat, kita bisa membentuk nanti ke depannya bagusnya gimana, arahnya gimana, kita bisa mengarahkan. Ya, sama halnya kalau kalian mau ke Cempaka Putih lah, teman-teman.